Audio Jungle. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, bersama saya Niko Mangsri Darmayanti, Program Studi Pendidikan Agama Hindu di Staf Empu Kuturan Singaraja. Bersama narasumber kita, Bapak I Ketut Pasek Gunawan MPDH. Di sebelah kiri saya ada Ibu Niluh Purnamaswari Pratnuwanti SAG MPD. Baik, terima kasih sudah menjadi narasumber. Untuk tema kali ini yaitu tantangan dan peluang sekolah agama dan keagamaan di era modern. Baik Ibu, berbincang-bincang santai kali ini dalam waktu 30 menit. Minta waktunya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada Ibu, bagaimana sih tantangan yang dihadapi sekolah keagamaan itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya di kesempatan hari ini yang hari cerah terkait dengan pertanyaan Saudari Sri tentang tantangan yang dihadapi sekolah keagamaan di era modern sekarang ini. Dimana jika kita membicarakan tentang tantangan, terutamanya pendidikan agama Hindu di era modern sekarang ini, itu tantangannya banyak sekali. Salah satunya adalah stigma yang beredar di masyarakat terkait dengan pendidikan agama, yang dimana atau notabene itu mereka menyatakan bahwa sekolah agama itu hanya mengajarkan tentang pendidikan agama saja. Namun pada hakikat yang sesungguhnya sekolah pendidikan agama Hindu tidak hanya mengajarkan tentang agama, namun juga mengajarkan tentang basic yang lain, di mana salah satunya itu juga mengajarkan tentang pembelajaran umum. Selain itu juga mengajarkan tentang karakter daripada peserta didik atau generasi muda kita sekarang ini. Selain itu juga mengajarkan tentang intelektual lainnya yang nantinya akan dapat dipergunakan pada kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di masyarakat. Salah satunya pendidikan itu dapat kita gunakan pada kehidupan sehari-hari, pada kegiatan interaksi, yaitu terkait dengan pendidikan karakter, di mana mencerminkan kita kepada orang lain, terutama pada orang yang lebih tua. Karena jika kita lihat fenomena yang ada di lapangan itu, nilai pendidikan pada generasi muda saat ini mulai menurun. Sehingga disinilah kesempatan kita belajar tentang pendidikan agama, bagaimana kita menempa diri terkait dengan tingkah laku kita, estetika, moralitas yang ada dalam diri kita. Benar sekali Ibu. Iya, jadi itu yang kita harapkan terkait dengan pendidikan agama di era modern saat ini. Karena jika kita mencari, sesungguhnya itu kan apa yang ada dalam diri kita itu tidak bisa kita terapkan begitu saja di masyarakat. Namun dengan adanya sekolah agama, jadi apa yang ada dalam diri kita mulai dari pembelajaran. Jadi memberikan motivasi-motivasi pada generasi muda kita agar memiliki karakter yang baik. Jadi seperti itu. Mungkin nanti Pak Pase akan menambahkan terkait dengan tantangan yang dihadapi sih Pak. Baik, untuk Pak Pase, tantangan nih dalam lulusan agar mampu bersaing di masyarakat. Ini kan sekolah agama nih Pak ya. Jadi gimana sih tantangan yang kita hadapi itu untuk bersaing di sekolah-sekolah lainnya? Ya baiklah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan juga pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Tentu seperti yang disampaikan Bu Purnama tadi, saya hanya menambahkan dan juga menekankan. Di sini ada kata kunci ya, tantangan. Tantangan tentu ini adalah sebuah yang menjadi prinsip dan kunci bagi semua orang, bahkan perguruan tinggi sekalipun. Tantangan menjadi suatu semangat. Terbaik ini penting juga kita perhatikan bahwa
tanpa tantangan tentu tidak ada motivasi. Ya, dalam hal ini kita berbicara mengenai tentang lulusan sekolah agama dan keagamaan. Kita berbicara ada dua ya, ada Iya, Pak. sekolah agama dan keagamaan. Jadi kita harus ketahui sekolah agama itu biasanya umumnya dikatakan sebagai sekolah formal. Sementara kalau sekolah keagamaan itu biasanya sekolah non formal. Kalau kita di Hindu, tentu kalau sekolah agama kita seperti sekolah kita, yaitu Iya, sekolah tinggi agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, itu adalah sekolah agama. Kalau sekolah keagamaan di dalamnya terdapat suatu lembaga-lembaga non formal, ya seperti pelatihan, kepemangkuan, pelatihan Sarti Banten dan sebagainya, itu ada di dalam lembaga keagamaan. Nah, tantangan kedua lembaga ini sangat berat di era sekarang. Karena kenapa? Biasanya masyarakat mengatakan bahwa pendidikan agama itu sesuatu yang gampang untuk dipelajari, gampang untuk dipahami. Iya. Tetapi sebenarnya sulit sekali kalau untuk kita mempraktekannya. Orang gampang sekali menghafal, gampang sekali membaca, mau berapa buku dia baca, dia paham. Tetapi bagaimana mempraktekkan? Contohnya, mempraktekkan ajaran Trikaya Parisude. Berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berbuat yang baik. Orang bahkan dari SD sampai dengan perguruan tinggi hafal. Gampang sekali menghafal itu, tapi mempraktekkannya berpikir yang baik sulit sekali. Benar sekali, Ya. Bapak. Kita berpikir yang tidak enak kepada orang lain, dia sukses, Iya. ya bagaimana? Seperti itu ya. Jadi bagaimana? Tentu ini akan menjadi suatu tantangan buat sekolah kita ya. Mengenai tentang ajaran-ajaran yang juga dalam agama Hindu itu saya rasa dari SD kelas 1 sudah diajarkan. Sampai kita sekarang sebagai mahasiswa juga diajarkan. Gampang sekali untuk kita menghafal, tapi intinya lagi saya tekankan adalah prakteknya sangat susah sekali. Nah, inilah jadi tantangan. Tantangan lulusan kita di masyarakat itu adalah memberikan contoh menjadi teladan kepada masyarakat untuk bisa mempraktekkan ajaran-ajaran yang didapatkan di kampus. Berperilaku di masyarakat, cara berbicaranya, cara bergaulnya, dan kalau bisa mengajak masyarakat untuk bisa lagi mendalami ajaran agama Hindunya, mempraktekkan ritual-ritual keagamaannya. Yang kalau kita di Hindu itu yang paling pertama yang kita praktekkan ya Trisandhya lah, sangat sulit sekali itu kita laksanakan di Hindu. Ya. Bahkan mungkin tidak lagi dikatakan Trisandhya bagi orang yang sudah melaksanakan cukup sehari sekali. Ya, harusnya 3 kali sehari. Ya, Benar, bukan sehari Bapak. sehari 1 kali. Ya, atau 3 hari sekali. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi tantangan lulusan kita nanti selain yang saya sampaikan tadi dengan Bu Purnama adalah bagaimana kita bisa berkompetisi ya di masyarakat, Iya. meraih lapangan kerja di masyarakat. Lapangan kerja khususnya kalau kita di jurusan pendidikan agama Hindu, yaitu bagaimana menjadi pendidik yang baik di sekolah. Kita menjadi baik dari sekolah SD. Nah, kita mumpung di sekolah Setah Negeri Empu Kuturan ada jurusan pendidikan PAUD. Jadi ada Iya. guru PAUD sampai dengan guru PGSD dan sekedar pendidikan agama Hindu, bisa di SD, SMP, SMA. Jadi seperti itu. Jadi tantangan lulusan kita bersaing di masyarakat, merebut lapangan pekerjaan tidak hanya sebagai guru. Ya, masih bisa pekerjaan yang lainnya. Banyak lulusan kita yang bekerja di bank, ya, bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Jadi tidak mesti kita harus jadi guru. menjadi guru saja. Iya. Banyak sekali pekerjaan lain, dan yang menjadi utama lulusan pendidikan agama Hindu adalah karakter, seperti disampaikan Ibu tadi. Karakter kita harus menjadi pondasi yang sangat besar, ya, menjadi pondasi unggulan kita. Bagaimana kita memiliki perbedaan dengan lulusan yang lainnya. Ya, terutama dari segi karakternya, dari segi kejujurannya, dari segi hati nuraninya. Jadi hati nuraninya berkata kalau dipancing untuk melakukan korupsi, dia tidak ingin dan tidak berani. Ya, ingin melakukan kolusi dan nepotisme, dia tidak berani. Jadi itulah harus kita tunjukkan dari hal-hal yang kecil di masyarakat. Kalau seperti itu, kira-kira mahasiswa kita semua mengutamakan kejujuran, mengutamakan hati nurani. Saya Iya. kira lulusan sekolah agama dan keagamaan itu tidak akan pernah tidak terpakai di masyarakat.
dia pasti terpakai, baik itu di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, maupun yang terpenting adalah dia bisa membuka peluang usaha sendiri. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, peluang sekolah keagamaan dalam persaingan dunia pendidikan ini kan semakin bersatu. Bagaimana kita menyikapi? Nah, saya minta pertama Ibu yang menanggapi terlebih dahulu. Jika kita membicarakan tentang peluang bagi lulusan mahasiswa yang sudah tamat mengempuh pendidikan di STAH Negeri Empu Kuturan Singaraja, terkait dengan peluang kerjanya tentu akan memiliki peluang yang sangat bagus. Di mana seperti yang Bapak Pasek tadi bicarakan terkait dengan lulusan itu memberikan karakter kepada peserta didik, peserta alumni kita yang berkuliah di STAH Empu Kuturan, terkait dengan peluang yang nantinya itu di dunia kerja itu akan memberikan peluang sebagai salah satunya itu adalah sebagai guru atau sebagai pendidik, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga nantinya akan bisa pada perguruan tinggi apabila yang bersangkutan itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, di mana lulusan ini akan memberikan wawasan kepada peserta didiknya terkait dengan materi apa saja yang telah diperoleh. Jadi di sini materinya tidak hanya terkait dengan pendidikan, tapi juga skillnya. Karena berkampus atau kuliah di STAH Empu Kuturan Singaraja, kita tidak hanya memperoleh pendidikan agama saja, namun juga kita dibekali dengan skill. Jadi tambahan ilmu yang dapat kita pergunakan saat kita terjun di masyarakat. Selain itu, selain menjadi seorang guru, nah lulusannya pun juga nantinya bisa terjun di masyarakat sebagai penyuluh agama Hindu. Iya, benar sekali. Ya, jika kita berbicara tentang penyuluh agama Hindu, penyuluh agama Hindu itu merupakan seseorang yang dapat memayungi masyarakatnya ini pada suatu desa atau suatu kecamatan, suatu ruang lingkup yang lebih besar. Jadi di sana akan memberikan wawasan, memberikan pemahaman terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga nantinya masyarakat tersebut dapat memahami tentang agama. Nah, disinilah kesempatan kita sebagai lulusan terkait dengan ilmu yang kita peroleh selama kuliah dapat kita implementasikan di masyarakat saat kita menjadi penyuluh. Iya. Banyak sekali di sana skill juga masuk saat kita menjadi penyuluh agama. Skill dari segi keterampilan, skill dari segi pengetahuan. Jadi banyak skill yang dapat kita sampaikan di sana. Jadi seseorang lulusan itu tidak hanya mempelajari terkait dengan pendidikan saja, namun skill, pemahaman terkait dengan apa yang dapat kita implementasikan di masyarakat. Selain itu, jangan bersedih hati atau hanya memikirkan akan menjadi seorang guru, terutamanya menjadi PNS atau menjadi seorang penyuluh agama. Kita juga belajar tentang skill. Skill apa? Skill salah satunya adalah menjadi seorang pendarma wacana. Pendarma wacana agama yang tidak berstatus PNS pun dapat memperoleh pengetahuan yang kita sampaikan. Salah satunya adalah akan memberikan peluang kepada yang bersangkutan itu memberikan dharma wacana, pemahaman agama di salah satunya di stasiun televisi atau di masyarakat luas. Jadi wawasannya tersampaikan. Itu terkait dengan skill. Selain skill sebagai pendarma wacana, juga ada skill, salah satunya adalah terkait dengan kehidupan di masyarakat. Salah satunya adalah upacara atau upekara. Nah, di sini kan kita tidak terlepas dengan yang namanya membuat sarana Banten. Ya, jika kita membicarakan tentang sarana Banten, apa sih sesungguhnya yang berkaitan? Yaitu terkait dengan serati. Kita dapat menjadi serati. Jadi di serati di sini tidak hanya memahami tentang bagaimana caranya nuas, bagaimana caranya nyemat, atau bagaimana caranya mengolah menjadi indah, tapi juga dapat memaknai apa sih sesungguhnya yang terkandung, apa sih sesungguhnya yang dimaknai dalam sarana persembahyangan tersebut.
Jadi tidak hanya semata-mata bentuk, oh ini loh yang namanya Canak, Iya. ini yang namanya Daksina, tapi seorang tersebut yang memiliki lulusan sebagai mahasiswa di Stah Empu Kuturan Singaraja itu memiliki wawasan tentang apa sih makna yang terkandung dalam sarana yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bicara tentang hal yang paling sepele atau yang paling kecil, itu salah satunya membenten saiban. Iya. Mungkin kalau dilihat sepintas, wah sangat sederhana. Namun jika kita maknai, itu memiliki makna filosofisnya. Jadi ada nilai pendidikannya. Jadi itu terkait dengan wawasan yang diperoleh oleh lulusan daripada Sekolah mahasiswa pendidikan agama Hindu di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Jadi itu terkait. Jadi apapun ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus itu akan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan kecil hingga kegiatan yang sangat besar. Jadi kita memiliki maknanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tidak dalam arti kita tidak percuma sekolah di sini. Banyak sekali keuntungan yang kita peroleh. Kita kuliah atau mengenyam pendidikan di pendidikan agama Hindu Stah Negeri Empu Kuturan. Itu terkait dengan lulusan yang akan nantinya terjun ke masyarakat. Baik, itu yang dapat Ibu tanggapi terkait dengan peluang lulusan mahasiswa kita nantinya di masyarakat. Selanjutnya masih ada waktu 15 menit lagi. Saya ajukan pertanyaan penutup. Peluang bagi lulusan di dunia kerja, di masyarakat, dan peluang menciptakan dunia kerja, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, baiklah, terima kasih. Saya kira seperti yang disampaikan Bu Purnama tadi, bahwa kuncinya di sini seperti yang disampaikan tadi adalah peluangnya ya. Peluang lulusan kita di sekolah agama dan keagamaan itu sebenarnya sangat besar sekali di era yang modern sekarang ini. Karena di sekolah Stah Negeri Empu Kuturan ini tidak saja mengajarkan tentang ajaran-ajaran keagamaan seperti disampaikan tadi, ada keahlian-keahlian tertentu yang juga diajarkan di sini. Selain banyak prodi atau jurusan yang ada di Stah Empu Kuturan, mata kuliah yang diajarkan di Stah Empu Kuturan itu beraneka ragam. Dari keahlian bahasa, keahlian praktek ya yoga, keahlian upakari yang disampaikan tadi. Ada juga belajar teknologi ya. Apalagi sekarang tuntutan di masa pandemi ini, mahasiswa, dosen itu dituntut untuk bisa menggunakan teknologi terkini. Baik mengajarnya maupun tugas-tugasnya maupun UAS-nya itu mau tidak mau kita harus mahir menggunakan teknologi itu sendiri. Karena zamannya sudah sekarang seperti ini, maka lulusan kita nantinya tentu akan lebih berkualitas karena sudah ditempa oleh berbagai tugas-tugas dengan berbagai bentuk ya, dari bentuk secara secara langsung tatap muka, tapi sekarang di masa pandemi ini semuanya memakai daring. Nah, seperti pertanyaan Adik Sri ya, dikatakan bagaimana peluang kita, lulusan kita di masyarakat, dan apakah bisa membuka lapangan pekerjaan. Seperti yang sampaikan pertama tadi, lulusan kita sekolah agama dan keagamaan itu banyak diterima bukan saja di sekolah formal dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi, tapi banyak juga di perusahaan-perusahaan lainnya ya, baik itu BUMN maupun swasta. Dan itu sekarang semakin meningkat animo kepercayaan masyarakat menggunakan lulusan kita, lulusan sekolah keagamaan dan juga sekolah agama itu sendiri. Nah, kita di Hindu kita memiliki dua jenis ya sekolah kelembagaan, ada sekolah agama dan keagamaan seperti disampaikan tadi. Kita sudah memiliki keduanya. Sekolah keagamaan, sekolah resmi formal kita dari tingkat pratama sampai dengan Mahawidya, yang kalau dulu belum ada waktu berdirinya sekolah kita ini, itu belum amat tenar masalah sekolah keagamaan formal ini ya, ada dua, non formal dan formal. Kalau kita dulu kita kenal di sana ada IHDN, sekarang sudah menjadi universitas, dan sekarang lahirlah lembaga kita Stah Negeri Empu Kuturan ini, termasuk kalau dibawa ke PMA 56 tahun 2014, dan juga sekarang sudah ada yang terbaru PMA 10 tahun 2020. Sekolah Negeri Empu Kuturan Singaraja ini termasuk ke dalam golongan Maha Widya Pasraman.
Mahawidya Pasraman itu kalau PMA 10 tahun 2020 ia adalah perguruan tinggi agama yang khusus mengajarkan tentang ajaran agama Hindu dan praktek-prakteknya. Ada kurikulum tertentu untuk mengajarkan skill beragama dan skill bermasyarakat dan ritual keagamaan. Juga tidak seperti itu, ada juga meningkatkan kreativitas mahasiswa agar bisa terjun di berbagai lapangan pekerjaan di masyarakat. Dan kuncinya lagi, peluang ke depan sebenarnya selain ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di masyarakat, tinggal kita masuk ke dalam, kita bisa membuat peluang atau lapangan pekerjaan sendiri. Ada berbagai kreativitas di masyarakatnya. Ada membuat komunitas, misalnya komunitas tentang mengkaji lontar. Itu salah satunya. Kita di sini ada jurusan bahasa Bali juga, mengkaji lontar, mengkaji satu-satu Bali yang ada di Bali, mengkaji semua ajaran-ajaran sakral yang ada di Bali. Kita buatkan dalam bentuk digitalnya, kita buatkan bentuk YouTube-nya, kita kenalkan kepada masyarakat. Itu sebuah lapangan pekerjaan baru, ya. Dia bisa menghasilkan uang pundi-pundi dari hasil karya ilmiahnya itu dari YouTube-nya untuk penghasilannya. Itu besar sekali peluangnya sekarang. Belum lagi selanjutnya, dia bisa membuat peseraman-peseraman non formal. Karena di PMA 10 kita sudah di tahun 2020 kita sudah difasilitasi untuk melegalkan atau memformalkan, sama seperti sekolah formal untuk sekolah non formal ini. Sekolah non formal yang dulu kenal peseraman yang dibuat oleh adat di Bali itu sifatnya kilat. Kalau di PMA 10 ini sifatnya berkontinu. Ya, dia bisa dilaksanakan sesuai dengan keahlian. Satu keahlian misalnya dia ingin tari Panyembrahmo gitu. Jadi tamat tari Panyembrahmo dari peseraman non formal dia mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat ini bisa dipakai untuk mendapatkan pekerjaan misalnya sebagai referensi, dan juga bisa untuk ke sekolah yang favorit itu. Jadi peseraman ini sudah memiliki legalitas. Bukti legalitasnya adalah peseraman non formal ini didaftarkan di Dirjen Bimas Hindu. Ya, di Dirjen Bimas Hindu. Jadi mahasiswa kita, lulusan kita maupun yang belum lulus bisa ini di masyarakat membuat peseraman ini. Ada dananya dari pemerintah. Tiap tahun ada BOP-nya, biaya operasionalnya. Nah, itu bisa juga memungut dari masyarakat. Kalau mau meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan kemampuannya, bayar lagi bentuk SPP-nya. Nah, itu ada tingkatannya, peseraman non formalnya. Peseraman rare namanya ya, peseraman yohane, peseraman dewasa. Itu ada 3 untuk non formal. Sementara kalau peseraman formalnya itu dari tingkat Pratama Widya Pasraman, itu dari yang namanya kalau di umum itu TK atau PAUD, Adi Widya Pasraman itu SD ya. Madhyama itu SMP, Utama itu SMA, dan Maha itu sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Jadi lulusan kita peluangnya adalah membuat sekolah Hindu. Ya. Jangan sampai kita di Hindu di Bali mayoritas tapi sekolahnya sedikit. Ya, seharusnya kita lulusan-lulusan kita yang dipandu oleh sekolah tinggi agama Hindu kita ini untuk memotivasi mahasiswanya dan lulusannya membuat sekolah Hindu. Ya, untuk kita mengajak masyarakat untuk mengenal ajaran agama Hindunya, bagaimanakah Hindu itu lebih dekat lagi, bagaimana mempraktekkannya sesuai dengan sumber sastra kita yaitu Kitab Weda, dan juga tidak melupakan tradisi dan budaya yang ada di Bali yang kita cintai selama ini sebagai orang Bali. Nah, itu penting sekali. Dan ini motivasi juga sebenarnya buat mahasiswa yang masih ada di sini ya, untuk nanti berpeluang berkomunikasi dengan pemerintah yang ada di desa adat, karena desa adat sesuai dengan Perda nomor 4 itu ada tentang peseraman formal dan peseraman non formal, dan sekolah tinggi negeri Empu Kutran ini sudah berkomitmen untuk bekerja sama untuk mendirikan sekolah itu. Nah, jadi ini masyarakat bisa nanti melihat ya dari tayangan ini bahwa Setah Negeri Empu Kutran ini sangat benar-benar komitmen untuk mencetak lulusan yang berkualitas, dan sudah berkomitmen Setah ini akan membantu untuk membuat lapangan pekerjaan, tidak saja untuk bekerja yang pada pekerjaan yang sudah ada, tapi membuat pekerjaan yang baru. Ya, salah satunya adalah mendirikan sekolah. Seharusnya seperti umat lain itu banyak sekali sekolahnya yang ada di sini di Bali. Kita seharusnya bisa lebih banyak karena kita mayoritas di sini. Ya, di luar Bali sudah banyak ya sekolah itu. Bagaimana kalau sekolah ini setiap desa ada? Tentu lulusan kita tidak ada yang menganggur semua. Ya, tidak ada yang menganggur. Benar ya. Sekali Bapak. Nah, kalau seandainya lagi sekolah ini ada, kita akan menjadi daya tarik semangat sendiri, akan nanti ada guru yang diangkat di sana secara tetap. Bisa PNS atau P3K nanti ke depan. Jadi tidak pusing. Dan sekolah negeri Empu Kutran ini juga semakin berjaya dengan adanya itu.
dan komitmen kita di Setah Negeri Empu Kutran adalah membangun itu. Nanti akan bekerja sama dengan instansi terkait, baik Dirjen Bimas Hindu, baik dengan dengan Dinas Kemajuan Adat, karena itu leading sektornya kita untuk membangun sebuah lapangan pekerjaan. Selain itu juga di peseraman non formal banyak sekali peluangnya di sana. Sebagai tutor agama Hindu, tutor bahasa Bali, yoga, karena kita di sini mahasiswanya diajarkan yoga. Yoga itu banyak sekali ajarannya yang belum diketahui oleh masyarakat. Nah, tugas mahasiswa untuk memberikan hal itu. Nah, seandainya kita buat klub yoga, sekarang masyarakat animonya untuk latihan yoga itu luar biasa. Nah, seandainya kalau masyarakat diajak ke sana untuk yoga, bayar 5.000, 10.000, luar biasa penghasilannya. Tidak akan ada kekurangan pekerjaan untuk lulusan sekolah agama dan keagamaan. Karena kita di sini adalah selain memiliki pengetahuan khusus keagamaan, pengetahuan umum kita punya. Jadi kita tidak akan kalah dengan lulusan lainnya. Dan lulusan kita pasti tidak ada yang menganggur. Itu keyakinan saya. Dan saya adalah salah satu lulusan sekolah agama. Dan saya buktikan, saya bisa bekerja di sini sebagai dosen, saya bisa membuat sekolah keagamaan dan sekolah agama formal maupun non formal di Bali. Bahkan di luar Bali saya juga punya, ya. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau lulusan ini saya tularkan kepada yang masih sekolah di Setah Empu Kutran, baik yang sudah tamat, ayo bekerjasama, motivasi. Jangan mencari pekerjaan yang sudah ada tetapi sudah sulit menyerah. Ya, maunya jangan seperti itu. Kita motivasi diri kita bahwa saya bisa. Saya bisa, bukan saja jurusan yang banyak penggemarnya, jurusan yang aing-aing atau yang bagus-bagus itu saja yang mendapatkan pekerjaan. Tergantung dari kita membaca peluang pekerjaan di masyarakat. Ya, motivasi dari pemerintah luar biasa untuk membuat sekolah ini, karena dana yang dikucurkan bagi sekolah formal dan non formal luar biasa. Saya sendiri merasakan dananya atau seriusnya pemerintah terhadap hal ini luar biasa. Saya tidak kekurangan dana, dan masyarakat awalnya memang animonya kecil sekali. Wah, sekolah keagamaan nanti takut jadi mangku dia. Padahal mangku itu adalah pekerjaan yang sangat terhormat ya. Tanpa mangku di Bali tidak akan selesai upacaranya. Tapi kenapa takut? Karena kita belum memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat. Nah, tugas lulusan ini, tantangan tadi di atas adalah seperti itu. Memberikan pemahaman kepada masyarakat secara utuh tentang agama Hindu, tentang budaya Bali kita ini sangat luar biasa. Ya, tentu juga seperti tadi sampaikan tadi, animonya dulu waktu saya membuat sekolah itu sedikit sekali. Ya, akhirnya saya buktikan dalam sekolah ini saya mengajarkan karakter yang baik, berlaku yang baik, kejujuran, kesopanan, itu yang pertama. Nah, pelayanan yang utama. Sopan kita sebagai akhirnya masyarakat percaya, dan murid saya di sekolah keagamaan saya luar biasa sekarang banyak. Nah, contohnya sekarang di Setah Negeri Empu Kutran, mahasiswa kita luar biasa banyaknya. Animo masyarakat untuk masuk ke Setah Negeri Empu Kutran sekarang sudah luar biasa, karena dibuktikan dengan hal itu kita berkomitmen untuk melahirkan, mencetak mahasiswa yang benar-benar berkualitas dan siap bekerja di masyarakat. Kerja ada dua, kerja mencari duit dan kerja untuk menarik hati masyarakat. Karena kalau tanpa adanya daya tarik perilaku yang baik, itu kan pesan pada masyarakat ya, bahwa lulusan kita ternyata di masyarakat luar biasa. Akhirnya saya mau ajak bekerja, saya ajak menjadi pengurus adat, menjadi ajak di pemerintahan desa dinas, karena memang lulusan Setah Empu Kutran itu memang berkualitas. Nah, ini juga pesan-pesan kita kepada adik-adik kita yang masih di SMA, SMK, juga perlu sekali ya nanti disampaikan oleh moderator bahwa Setah Negeri Empu Kutran punya banyak prodi, punya banyak jurusan. Salah satu prodi yang sekarang kita berbicara di sini adalah jurusan pendidikan agama Hindu, calon guru agama Hindu. Tapi bukan hanya untuk menjadi guru agama Hindu, itu kuncinya. Dia bisa kemana-mana. Mau bekerja di BUMN, di bank, ya pengelolaan sampah, karena sekarang sampah luar biasa. Kalau dikelola menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa. Mau membuka sekolah keagamaan, membuat peseraman formal, non formal, itu banyak sekali. Bahkan mau jadi konsultan itu bisa, konsultan agama, maupun mau menjadi tenaga ahli DPR, karena lulusan kita sekolah agama di ADN itu sudah banyak yang menjadi tenaga ahli menteri, ya, tenaga ahli DPR, tenaga ahli DPD, itu banyak sekali. Jadi mereka bisa kemana-mana. Kita ini di banyak sekolah umum yang luar biasa bekalnya, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk Bapak-bapak, adik-adik yang ada sekarang yang sedang menonton, saya beritahu karena Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kutran Singaraja tidak hanya menciptakan lulusan di bidang pendidikan saja, tapi juga mengasah skill selain
lulusan pendidikan agama itu tidak hanya menjadi seorang guru. Nah, lulusannya itu bisa menjadi penyuluh, bisa menjadi serati Banten dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya itu saja, pendidikan agama Hindu saja. Ada jurusan lain yang ada di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuteran Singaraja ini. Contohnya SD, sekolah dasar. Nah, kenapa pendidikan guru sekolah dasar ini ada di STAM Empu Kuteran Singaraja? Lulusan yang kami ciptakan nanti yang setelah tamat dari sekolah ini itu akan menciptakan selain menjadi guru pendidikan PGSD, guru pendidikan sekolah dasar, juga mampu menjadi seorang guru yang berkarakter seperti visi dan misi yang berlandaskan Trikaya Parisonde. Jadi terima kasih untuk narasumber atas waktunya, Bapak Ketut Pasak Gunawan dan Ibu Purnama. Terima kasih. Baik, bincang-bincang 30 menit ini sudah usai. Apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam bincang-bincang santai kami, saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.